warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Jadi kita bakal lanjutin tentang variabel lagi. Karena kemarin kita buat inisialisasi dan deklarasi. Nah, kemarin deklarasi itu variabel. Deklarasi itu adalah objek dari tipe data. Enggak deh, iya deh, iya betul. Enggak lah, deklarasi itu variabel. Aduh, diam. Ambil tisu dong. Di situ kalau inisialisasi itu nilainya dari si variabel gitu, guys. Di situ, nah ini baru kayak dasarnya si variabel kayak gitu. Oke, di variabel itu tuh memiliki kata kunci. Variabel ada var, ada count sama final. Cuman di sini aku mau bahas yang var dulu. Karena count sama final ini mirip-mirip tapi beda gitu loh. Ih, orang nih. Count sama final ini mirip cuman beda-beda gitu jalaninnya. Nah, kita bahas yang var dulu, guys. Jadi kata kunci var ini biasanya ini benar. Aduh, gimana dia? Jadi var ini kata kuncinya itu pakai var gini. Guys lagi flu. Oke. Jadi kata kunci di sini tuh var. Misalnya aku punya var dengan objek variabel nama. Nah, misalnya aku punya variabel namanya nama gitu. Terus nah ini aku punya variabel nama dengan objek var atau dengan kata kunci var dengan nilainya Alika. Oke, berarti tipe data ini apa? Tipe data ini string. Tuh. Oke, habis itu kita print. Nah, ini kita print dengan nyebutin nama variabelnya, yaitu nama. Nah, ini kalau kayak gini, ini udah bisa di run karena di situ kita coba kita run. Di sini runnya tinggal disebutin aja nama itunya kayak biasa. Ini apa nih? Nanti Itu di rumah buat nih. Nah, ini udah ada outputnya. Outputnya itu hasil dari isi si variabel gitu. Nah, jadi var itu apa? Var itu oh iya benar aku ubah ya nih. Misalnya var itu masih bisa diubah, guys, nilainya. Nah, kalau count sama final ini bisa, cuman ada syaratnya gitu. Misalnya kalau var ini kan
bisa ganti namanya jadi integer ya, gitu. Terus aku print nama gitu. Nah, dari sini udah ada error. Apa errornya? A value of type integer can be assigned to a variable of type string. Nah, di sini udah ada errornya. Kalau pakai error ini ada extensionnya ya guys. Aku pakai extension. Ini nggak bisa karena variable awal atau tipe awalnya itu adalah string, bukan integer. Jadi kalau misalnya kita mau ubahnya itu, si editnya itu atau perubahannya itu nggak harus berupa string juga. Kalau ini kan integer ya. Nih, kalau di running juga bakal error. Nah, error kan? Karena integer nggak assign ke variabel string ini gitu. Kalau misalnya kita kasih string kan, kalau string itu tipe string itu pakai petik. Nah, hilang errornya. Kalau kayak gitu, nah ini bisa karena kebaca ini dan ini anggap ini itu string soalnya pakai petik gitu. Nah ini tipe var. Jadi tipe var ini intinya isinya bisa diubah menyesuaikan tipe data. Tapi tapi eh, tapi eh, tapi gak bisa gak bisa ini gak bisa isinya diubah dengan tipe lain, tipe data lain gitu. Paham dari sini? Jadi ini var ini bisa diganti ya kan, tapi isi ini harus sesuai string ini, harus sama dengan nilai awal. Sama tipe datanya dengan nilai awal. Nah gini, jadi var itu isinya kayak gini guys. Oke. Nah, kalau count sama final ini bahasnya agak terakhir karena aku belum pahamin banget. Aku mau bahas dulu tentang yang mungkin bakal ketemu itu
Nah guys, jadi kan var ini udah aku jelasin tadi. Nah, aku mau lanjutin con sama final. Cuman ya guys ya, menurut aku ini agak dibedain dikit gitu. Karena var sama cons ini hampir mirip-mirip tapi beda gitu. Sebelum itu alah, aku mau bahas tentang menggunakan tipe dynamic. Jadi tipe dynamic ini sebenarnya dipakai kalau misalnya kita nggak tahu eh, tipenya itu apa. Maksudnya kayak apa sih maksudnya? Karena aku cari baca-baca di sini. Bentar guys. Dan di sini di artikel ini aku baca tadi kalau dynamic itu penggunaannya kalau kita nggak tahu pasti si tipe datanya dari sebuah variabel. Ini kan di sini ada tulisan void main, dia punya var dengan variabel name, nilainya zero. Di sini ini video lewat dulu karena belum. Di sini dia punya dynamic height 1,85. Di sini juga dia kemudian variabel lagi dengan string 1,805. Ini kan yang di sini dia nyebutinnya integer, sedangkan di sini dia nyebutinnya string. Nah di sini ini kata dia nggak nampilin pesan error karena gini di sini nggak nampilin pesan error, padahal awalnya kan nilai height ini adalah 1,85, terus diubah ke string, maka ini nggak error, bakal ngeluarin kayak gini nih. Dia ngeluarin ke yang kedua ini. Nah jadi intinya mungkin katanya di sini kurang lebih kayak gini. Kalau kita nggak tahu tentang si tipe datanya dari variabel, pakainya dinamik gitu. Paham nggak? Aku pun agak kurang-kurang, tapi ya sudah seperti itu dinamik. Kalau kita nggak tahu pasti tipe datanya, pakainya dinamik. Biasanya dipakai kalau pas ini API dinamik. Bisa memakai dinamik waktu itu karena nggak tahu ya tipe datanya apa. Misal gini deh, ini kita copy dulu, kita komen dulu, misalnya gini ya, dinamik misalnya tadi ya ada var A dengan link A is dinamik. Ini nanti hasilnya true kalau kita ini jawabannya true karena variabel A, karena si Dart ini dia nggak tahu si A ini tuh tipenya apa. Nah, bisa gitu ya. Oh, jadi si Dart ini katanya tadi kalau variabelnya nggak pakai kata kunci var sama nggak pakai proses inisial nilai, maka
Dart ini menganggap kalau ini adalah dinamik, makanya dia true. Kan ini nggak ada inisialisasi nilai, terus di printnya ini dinamik bukan, katanya, terus katanya true gitu kali. Yang gue mah nggak paham lagi itu kayak. Oke, dinamik itu berarti dinamik tuh fungsinya buat ngecek itu data kalau nggak tahu datanya. eh bentar ini artinya apa. Nah, kayak tadi contohnya yang ini, misalnya kita punya dinamik nama umur 20. Di sini kita ubah umur ini jadi string, jadi 20. Jadi kalau kita print umur saya gini kayak nah, dia ngambilnya yang ini guys, gitu ya, pokoknya itu intinya. Di situ lanjut ke interpolasi string. Interpolasi itu buat mengambil variabel atau fungsi dengan nilai balik di dalam string. Oke guys, jadi kita lanjut ke bagian interpolasi string. Jadi interpolasi itu adalah variabel atau fungsi buat memanggil variabel atau fungsi. Jadi itu tuh buat manggil variabel atau fungsi dengan nilai balik dari dalam string. Jadi di dalam Dart itu pakai formatnya dolar terus kurawal. Asik banget jadi orang. Habis itu saya sini ada tulisannya kalau yang dipanggilnya berupa variabel, maka tanda kurawalnya dalam format tersebut dapat dihilangkan. Jadi interpolasi itu ini kita ada ini guys. Jadi interpolasi itu di formatnya gini ya, ini interpolasi. Jadi ini fungsinya buat manggil variabel atau memanggil fungsi. Nah kalau misalnya variabel, nah gini contohnya, kita deklarasi variabel A dengan inisialisasinya 2,
terus var B inisialisasinya 3 gitu ya. Habis itu panggil variabel, memanggil variabel di dalam string. Nah, variabel C sama dengan nilai A sama dengan kurawal dolar A, dan B sama dengan dolar B. Nah, jadi di sini kalau manggil variabel tuh boleh tanpa kurung kurawal. Kalau variabel D, kita buat variabel D berupa dia manggil string dart ini. Nah, situ memanggil metode di dalam string. Nah, ini misalnya. Nah kan kalau ini kan kita bisa manggil variabel ini cuma pakai dolar. Nah kalau ini di dalam stringnya panggil metodenya kayak gini, print terus bikin misalnya interpolasi string dalam. Nah ini baru kita panggil kurawalnya, terus panggil si D ini titik pindahin ke tuh uppercase. Lama ya juga lagi. Nah udah ini kita print yang ceknya. Coba kita running. Hasilnya kayak gini. Ini tuh sebenarnya bisa aja pakai tanda kurawal dulu, bisa kayak gini. Nah ini bisa aja kayak gini, hasilnya sama aja. Tuh sama aja. Gini guys, ini tanda kurawal ini dipakai kalau misalnya nama variabelnya ada tanda dolarnya, misalnya kayak gini. Karena variabel dolar A sama dengan 2. Nah, gini misalnya, berarti kalau dipanggil di sini
manggilnya gini. Terus saya kan begini. Berarti manggilnya gini. Dan Sabut biasanya. gini. Tuh. Oke. Hehe. Oke guys, jadi tadi yang interpolasi udah dijelasin. Kalau dikasih kurawan itu kalau misalnya variabel ada tanda khususnya kayak dolar ini, berarti di sini kita katakan variabel ada jumlah unik ini kayak gini guys. Oke. Jadi kita lanjut lagi di bagian konstanta. Apaan? Konstan konstanta atau di keywordnya itu namanya cons. Yuk, aku lagi ngerekam. Izin guys, maaf. Jadi guys, ini cons itu artinya apa tadi artinya? Cons itu sama juga kayak variabel, sama-sama niatan dibuat dibandingkan, tapi nilai konstanta itu tidak dapat diubah. Meskipun gak wajib, tapi umumnya konstanta itu didefinisikan dengan variabel yang dengan huruf kapital. Gitu. Nggak tahu. Ini juga cons misalnya cons ini sama dengan 2 titik berapa kalau 2.18 3.14 misalnya ini misalnya, terus di situ print kayak biasa gitu kan,
print ini. Nah ini nanti hasilnya bakal 7.14, cuman di cons ini nggak bisa diubah nilai, misalnya tiba-tiba ini nggak bisa tiba-tiba diubah karena constant variable can be assigned a value after initialization gitu. Jadi ini nggak bisa tiba-tiba diganti, ini bakal error gitu. Jadi oh ini nggak bisa diganti. Ini error karena nilai variabel nggak bisa diubah setelah dikirim. Nah ini visualisasi, jadi yang udah di nilainya ini aja. Nah kalau final cons itu bisa juga nyebutin nama tipe datanya. Jadi ada dua bentuk kayak gini, ada cons double di ini ada juga yang kayak gini, jadi macam-macam. Jadi jadi ada dua-duanya dart ini, dart ini sama-sama melegalkan dua-duanya, tapi biasanya sekarang makin ini tanpa data. Sekarang bagian final itu pasti ada, nemu aja itu. Oke guys, jadi ini kan yang tadi bagian cons ini apa namanya nggak bisa diubah setelah di inisialisasi. Selain itu dia juga nggak bisa cuman deklarasi, jadi dia harus diinisialisasi dulu, jadi nggak bisa kayak gini. Nah ini nggak bisa karena kagak ada nilainya, nilai. Aku punya contohnya tadi kayak gini. Jadi variabelnya harus dikasih nilai dulu karena tuh nih must be initialized, try adding initialization to the declaration. Constant P harus diisi, coba tambahkan inisialisasi.
untuk deklarasi. Nah, ini tuh nggak bisa karena ini cons, jadi dia harus diisi nilainya. Yes. Nah, selain yang ini dengan ini nih nggak bisa. Saya kasih ini guys, ini harus variabel harus diinisialisasi. Nice. Nah, ini harus diinisialisasi guys. Nih, cons dapat digunakan untuk deklarasi variabel immutable. Immutable itu apa sih tadi immutable tuh? Nih, kalau immutable ini nilai tidak bisa dirubah. Immutable ini nilai yang nggak bisa dirubah. Nilai yang nggak bisa dirubah, immutable. Jadi cons dapat digunakan untuk deklarasi variabel nilai yang nggak bisa dirubah, yang nilainya bersifat konstan dan harus sudah diketahui pada saat waktu kompilasi berjalan. Nah, artinya nilai dari variabel tersebut harus sudah diberikan secara langsung. Nah, misalnya kayak ini ya. Cons P sama dengan 3.14 print P. Ini kan inisialisasinya udah tahu ya, kita udah tahu isinya tuh, isi dari variabel P itu adalah 3.14. Nah, ini ciri dari cons, dia harus diisi dulu deklarasinya. Kalau nggak diisi ya kayak tadi bakal error, harus tambah di initialization to the declaration tadi gitu biasanya. Nah, to declaration tadi. Habis itu ada contoh kedua. Contoh kedua kita cobain. Ini kita komen dulu. Ini contoh kedua kayak gini. Kedua, cons misalnya ini cons waktu sama dengan new that the time no that time no. Nah, ini red udah ada. Nah, ini nggak bisa karena letting. Ini udah ada errornya di sini. Ih, ini nggak bisa karena with a 7 constant value, karena ini bersifat konstan. Harus mengetahui dulu si inisialisasinya, harus tahu dulu isinya si variabel ini. Nah, kalau new date time ini kan nggak tahu ya kita isinya kapan, maksudnya benar-benar tahu nilai tetapnya itu kan nggak tahu kan itu kapan, karena ini bersifat apa sih, bersifat statis, nggak konstan, jadi nggak bisa gitu loh. Kita kasih keterangan di sini date time. Nah, itu
Nah, jadi yang dead time ini nggak bisa, karena ibarat kayak konstan. Konstan itu berarti nilainya harus udah ada sebelum di compile gitu. Jadi new date time now ini nggak bisa dipakai karena ini kan bersifat sekarang, jadi nggak uber tapi jadi bersifat sekarang, nggak konstan. Nggak konstan atau nggak menentu, karena kons itu harus apa tadi kata dia? Sudah diinisiasi sebelum kompilasi dijalankan. Itu harus diketahui nilainya sebelum dikompilasi. Gitu. Ini nggak bisa dipakai. Sebelum kompilasi atau sebelum dijalani. Jadi nilainya harus tetap. Jadi yang benar tuh yang ini. Nah, bedanya sama final. Kalau final itu juga sama-sama nyimpan nilai, tapi bedanya mana tadi bedanya ya? Lupa ini final sama kompilasi nilai variabel udah diketahui, variabelnya sudah diberi nilai langsung, jadi juga sama kayak tadi kasih nama, kita udah tahu namanya, terus kita kompilasi compile, ini udah tahu ini sama aja. Ini sama aja final dan udah dikasih nilai langsung. Nah, contoh itu ini bakal ngasihin sesuai nilainya, itu namanya kualitas. Nah, di sini pada saat di-compile nilai variabel sudah diketahui. Kita compile nih ini variabel di sini, dat di sini udah inisialisasi di sini udah diketahui namanya, udah diketahui isinya karena udah dikasih nilai langsung, diartikan dari variabel umur secara langsung, sehingga saat dikompilasi nilainya udah ada, sama kayak konst tadi ya kan, kayak gitu. Kayak gitu
kan coba kita coba ya, ini ubah dan apa kalau kita ubah nggak bisa karena nggak bisa diubah guys karena apa tadi sifat mereka berdua ini immutable alias nggak bisa diubah. Nilai final dan constant itu nggak bisa diubah, sifatnya immutable. Bisa diubah ini. Nah, bedanya sama cons itu yang tadi cons kan nggak bisa makan new date final, tapi final bisa. Nih, bisa banyak. Yang tadi udah dicoba, udah kita kawan tadi error. Misalnya final waktu year ini cepat. Kita coba di sini. Terus nah lihat guys, ini udah bisa lihat nih, ini real time tanggal 26 bulan segini, tanggal 26 2026 bulan segini, tahun segini, tanggal segini. Udah tanggal 25. Terus waktu segini. Nah, ini real time. Ini bedanya antara cons sama final. Jadi si cons ini si final ini kita lihat dokumentasi. Di sini kan di sini di final dia bisa ngejalanin pas compiler di situ ini di sini udah disimpulkan kalau kunci final dapat digunakan untuk inisiasi variabel immutable yang mana nilai variabelnya sudah atau belum diketahui pada kompilasi berjalan. Di sini kan kompilasi di sini tuh artinya kalau udah running nih. Lihat di sini ada perbedaan kalau kita ada perbedaan di sini ya. Bedanya di jamnya. Nah, ini bisa di running karena bisa berubah gini karena ada pakai new date time ini, pakai ini ya kan. Nah, si final ini bisa mengetahui gue sih jelasinnya karena nilai dari new date ini akan didapat setelah program ini jalan dengan nilai kembalinya berupa waktu sekarang, kan ini now nih, date time now.
oleh karena itu setiap dijalankan hasilnya beda kan, sehingga dapat kita ketahui nilai variabel waktu kode final, waktu new data 0 atau yang ini, waktu ini dijalani sesungguhnya baru akan didapatkan saat kompilasi dijalankan. Artinya, kompilasi nilainya belum diketahui. Beda sama yang tadi di atas. Nilai ini kan udah kita ketahui, nilai ini nih udah pas gitu, udah konstan, udah tahu ini tuh nilainya isinya string alika gitu kan. Cuman kalau yang ini kan nggak tahu, karena waktu itu berjalan, waktu itu berjalan, nggak tahu berhentinya kapan. Jadi si final ini bisa jalan saat inisialisasi ini belum diketahui nilainya gitu. Oh my god, aku jelasin gitu guys, paham gak sih? Ya pokoknya begitu. Nice. Jadi bedanya cons dan final ialah kalau cons itu gak bisa dijalanin kalau um, inisialisasinya tuh harus banget bentar ya guys. Oke guys, jadi itulah perbedaan antara cons dan final. Oke, final intinya cons itu dia nggak bisa intinya cons dan final itu sama-sama bisa menyimpan data dan sama-sama immutable alias nilai tidak bisa diubah. Bedanya kalau cons ini nggak bisa diubah setelah diinisialisasi, jadi nilainya harus konstan, harus udah diketahui nilainya harus udah tahu. Jadi yang dipakai itu yang ini, nilainya harus udah tahu, nilai si hasil variabelnya harus udah diketahui nilainya alias konstan gitu. Nah, bedanya kalau final kebalikannya dari si kalau final bisa yang nggak bisa dilakukan seperti yang nggak bisa dilakukan si cons. Si final bisa di compile atau bisa dijalanin kalau inisialisasinya belum jelas atau belum diketahui isinya itu apa. Kayak contohnya data 0, ini kan dia nggak tahu hasilnya apa, nilainya apa gitu kan. Tapi setiap dijalanin hasilnya beda, tapi tetap jalan gitu guys. Itu perbedaannya. Oke, lanjut kita bahas ke tipe data. Jadi kita nggak apa-apa, kita hapus aja filenya, kita buat file namanya tipe data. Jadi guys, tipe data itu punya beberapa kelompok. Kita buat dulu filenya. Oke, jadi tipe data itu adalah kata kunci yang menyatakan jenis dari nilai yang tersimpan dalam variabel maupun konstan. Sebenarnya udah sering kita bahas ya guys, di variabel sama indeks juga di video-video sebelumnya, dan di sebelum-sebelumnya itu kita sering menyebut integer, kita sering menyebut string, sering menyebut double. Itu adalah sebuah tipe data. Nah, tipe data itu ada beberapa. Kalau yang kemarin kita sebutin itu ada integer, ada string, sama ada boolean. Kita baru pakai ketiga itu. Nah, sebenarnya itu udah banyak guys. Kalau dikelompokin itu ada tipe bilangan, dan tipe bilangan juga itu banyak. Integer, double itu termasuk ke tipe bilangan. String itu masuk ke teks. Ada juga tipe data logika, tipe data list, sama tipe data math. Sebenarnya ada satu lagi namanya simbol, cuman kalau itu tuh jarang
pakai, jadi kita nggak bakal bahas yang simbol, kita bahas yang aku sebutin tadi. Tipe bilangan, teks, logika, list, dan map. Itu tuh dikelompokin, dan satu-satunya itu yang disebutin tadi itu punya lagi nama lainnya. Kayak bilangan tadi, bilangan ada integer, ada boolean, integer, ada double, ada apa lagi aku lupa. Kita bahas dulu ya, dimulai dari tipe integer. Integer. Jadi tipe integer itu sorry kita mulai dari kelompok bilangan. Jadi tipe bilangan ini punya beberapa bagian lagi. Ada integer, kan? Ada double, dan ada juga tipe non. Ketiga ini adalah tipe bilangan. Kita bahas yang integer. Yang integer contohnya integer, contohnya kayak umur. Oke, jadi aku buat integer dengan variabel umur, misalnya umur 17 tahun. Print getter, tahu gini loh. Oh, nah Nah, ini adalah tipe integer. Jadi tipe integer itu bilangan bulat, guys. Integer itu bilangan bulat. Jadi ya kalau bilangan bulat itu biasanya bilangan bulat, nggak bisa bilangan titik 5. Ini nggak bisa karena ini adalah desimal, beda. Ini adalah tipe double tuh katanya. Itu guys. Lanjut bilangan tipe double. Begini buat double
double-nya misalnya tinggi, ya. Tinggi, terus kita print tinggi. Nah begini, ini sama aja kayak tadi, cuman kita ganti aja double ini variabelnya jadi beda. Ya sama aja kayak tadi. Nah, ini hasil dari integer sama double. Bedanya integer itu bilangan bulat, double itu apa? Ya kalau ada komanya biasanya ada apa? Desimal, ya kan? Nah, terakhir bilangan num. Bilangan desimal itu bilangan yang di belakang koma kan ya? Atau bilangan real? Enggak. Benar kan? Bilangan di belakang koma. Bilangan yang mengandung angka di belakang koma. Iya. Nah, yang terakhir ada num. Jadi di tipe data bilangan kalau num itu induk dari integer sama double. Integer dan double. Induknya ini dia guys, num namanya. Variabel yang dideklarasikan menggunakan tipe num dapat diisi nilai dari bilangan bulat maupun bilangan real. Jadi bisa diisi dua-duanya ya. Misalnya pada saat variabel dideklarasikan menggunakan tipe num atau tipe data dari variabel tersebut akan bergantung pada nilai yang diisikan ke dalamnya. Jika nilai yang diisikan bertipe integer, maka variabel tersebut bertipe di dalamnya bertipe integer. Dan jika nilainya bertipe double, maka variabelnya bertipe double juga. Misalnya gini. Oh, jadi bisa dua-duanya guys. Kan kalau misalnya double harus kalau kita mau nulis double ya udah kita nulis, kalau misalnya kita mau nulis bilangan real ya udah kita nulisnya double. Kalau kita mau nulis bilangan bulat kita harus nulisnya integer gitu. Nah kalau number ini kalau di num ini kita nggak usah, kita bisa semau kita. Misalnya gini, belum apa namanya, apa sih angka-angka tuh misalnya berat, misalnya berat 70. Di situ kita mau lagi berat kilometer, misalnya kilometer 5.3. Nah ini bisa, nah kan kalau ini bisa kedua-duanya kan. Kalau misalnya integer itu kalau kita mau bilangan bulat harus tulis tipenya integer, bilangan bulat. Double tulis double. Nah kalau num walaupun tipenya ini inisialisasinya ini double, ini integer, tapi tetap tipe data yang ditulis di depannya itu num. Jadi numnya bisa kedua-duanya gitu guys. Jadi dia bisa dua-duanya. Ini induk integer dan double bisa dipakai keduanya walaupun
berbeda tipe data gitu. Nah, jadi ini adalah tipe bilangan. Selanjutnya tipe teks. Nah, tipe teks itu cuma satu guys, ada string. Tipe itu cuma ada tipe teks. Contohnya saya guys. Nah guys, kalau tipe string kocak. Tipe string itu ya udah sering kita pakai ya, kayak string sama terus juga gitu kan, kayak mbak ada namanya alias ini, terus tinggal print print gitu. Terus nama tulisannya, terus nama gitu. Nah terus kita cek lagi, kita compare lagi. Maksudnya itu ini teman-teman. Oke, jadi bagian tipe teks ini cuman segini aja, cuman ada bagian petik. Kalau ada petik berarti ini adalah tipe data string. Oke, lanjut. Ini ya tipe data bilangan. Lanjut ke tipe tipe logika. Logika cuman ada satu, yaitu cuman tipe bool, alias true, false, quiz. Cuman nentuin antara benar atau salah, alias boolean. Contohnya ini dibiarin aja.
tipe logika di skip dulu karena lumayan logika sebenarnya. Dan pakai tipe lapis dulu juga tipe list. Jadi guys, tipe list itu objek koleksi yang menyimpan beberapa daftar objek. Dalam Dart, list dinyatakan sebagai tipe list. Jadi list. Jadi di Dart ini list itu dipakai menggunakan keyword ini. List. Terus dia itu menggunakan sitak cirinya pakai sitak siku kotak. Oke guys, jadi kita coba buat list. Oke, jadi dimulai dari list. Kita ini mulai guys. Nah ini jadi cirinya list itu makanya sitak ini guys. Nah format dari si list ini dengan ketik list terus tipenya tipe elemen list tipe atau elemen atau ini ya tipe data gitu kayaknya. Itu juga bisa dikasihin kayak string gitu guys kalau nggak salah ya. Ini juga bisa kayak string terus kayak misalnya oh
paham paham. Coba guys. Enggak. Hmm. Oke. Ini bisa dicampur, cuma nanti buat itu kita nanti dulu aja. Ini kita bahas dulu yang dari sini aja. Jadi ini list kalau mau nampilin itu sama-sama cuma itu. Terus diawali dengan setup ini. Terus itu terus kita buat compile. Ini akan lama. Ini udah muncul ini ya, hasil dari 10345. Nah kalau misalnya nah ini list biasanya. Kalau misalnya list buat menambah elemen, ini tinggal dipakein add dalam misalnya ini kan nama list kita ini, terus right ada list. Lalu misal kita kasih ini bisa kalau nambah lagi tambahin satu lagi guys. Jadi kalau ada kayak gini coba nah ini jadi bertambah kalau ini tulisannya terus ya ini di dan lagi ini jadi namanya ini buat menambah elemen oke di situ. Nah ini kan menambah list ada yang update list. Jadi list ini kan dimulai dari index itu kan ini
di sini ada empat kan yang maka nah kenapa yang kedua berarti kalau aku pilih yang kedua berarti yang mana yang keganti di 9 ini gitu guys. Oke. Yang lanjut remove. Nah remove nya ada banyak, remove nya ada sekitar 5 remove. Ada remove biasa, remove add, remove list, remove range sama remove r. Kita belajar satu dulu. Panggilan remove. Jadi ini di sini tuh menunjukin si indeksnya elemen bukan menunjukin indeksnya di mana gitu. Ada juga remove ini ada juga remove beda. Kalau remove add ini remove yang menentukan itu indeksnya kan, kalau ini nilainya, kalau ini indeksnya. Nah aku di sini remove buat indeks ke 0 alias indeks pertama di sini. Dan di sini kan satu hilang karena karena itu tuh angka pertama gitu. Oke. Di situ sudah lagi buat remove less sesuai nama